Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya ini mohon maaf ya, saya sedang dalam perjalanan, jadi mungkin agak gelap-gelap dikit ya di kamera saya, sehingga tidak begitu jelas di tampilan kamera saya seperti itu. Dan juga kalau misalkan nanti suara-suaranya ada yang masuk, mohon dimaafkan juga karena sekarang masih dalam perjalanan seperti itu. Nah, jadi kemarin itu ini ya diajak sama Mas Vicky kayak gitu untuk ikut serta dalam pengantar untuk memasuki BS3 BNB seperti itu. Bincang nulis bareng. Nah, mungkin sedikit perkenalan ya. Jadi seperti yang telah dipaparkan oleh Mas Vicky, jadi saya sendiri itu bantu Mas Vicky di Gaza Library seperti itu. Sebagai ini ya, sebagai bagian dari operasional seperti itu. Dan di situ juga bantu-bantu Mas Vicky terkait mengkoordinat terkait bincang nulis bareng seperti itu. Nah, mungkin itu untuk ini ya sedikit perkenalan seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah kemarin itu diajak sama Mas Vicky untuk menulis 2 buku. Buku yang pertama itu buku yang berjudul Kemiskinan dalam Beragam Sisi. Terus yang kedua itu berjudul terkait pesan ini dan nanti menghadapi tantangan di masa depan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Mas Vicky karena telah mengajak saya untuk jadi kontributor dari 2 buku antologi tersebut. Mungkin kalau misalkan nggak diajak Mas Vicky, mungkin saya belum ada ini ya, karya tulis seperti itu. Karya tulis yang isinya itu esai. Nah, mungkin sini saya bukan memberikan materi seperti itu, tapi lebih ke sharing-sharing ya terkait keikutsertaan saya selama mengikuti BNB, Bincang Nulis Bareng. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang di sini yang mungkin baru ikut ya, mungkin sebagai sedikit gambaran, jadi BNB itu ini ya wadah dalam rangka kita belajar bersama-sama untuk menulis kayak gitu. Nah, jadi fokusannya itu lebih ke penulisan esai seperti itu. Esai ini ya, esai gaya bebas, jadi bukan esai ilmiah. Kalau esai ilmiah itu kan bisa dibilang itu kaku kayak gitu karena ada ada poin-poin yang perlu untuk di apa namanya di ditepati seperti itu. Kalau misalkan esai ilmiah itu kan kayak skripsi, jurnal dan sebagainya. Nah, kan esai yang kita tulis di BNP itu esai yang tidak terlalu kaku maupun esai yang tidak terlalu luas atau puisi seperti itu. Tapi intinya di BNB ini kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Terkait kepenulisan pun di BNB yang kemarin itu di B1 maupun B2 itu kan yang isi kan Mas Vicky. Jadi dijelaskan terkait teknik kepenulisan, bagaimana kita harus senantiasa memiliki motivasi dalam menulis kayak gitu karena keutamaan dalam menulis itu kan banyak sekali seperti itu. Seperti mencurahkan isi pikiran kita ke dalam tulisan. Pun itu nanti fungsinya juga banyak. Ada juga sebagai ini ya ladang dakwah kita kayak gitu karena dalam berdakwah itu bukan hanya di belakang mimbar seperti itu, tapi bisa juga melalui tulisan karena apabila seseorang membaca tulisan kita
dan apabila orang tersebut tergugah gitu ya, atau berbuat kebaikan atau amal soleh lainnya karena tulisan kita, itu nilai pahalanya juga akan kita dapatkan. Nah, mungkin ini ya, itu motivasi saya di awal kenapa ikut BNB 1. Pertama karena saya pengen melatih skill saya terkait kepenulisan, terus ya ini sebagai sarana ibadah kayak gitu, sebagai sarana untuk mendapatkan kebermanfaatan bagi orang lain seperti itu. Nah, terkait buku-buku dan sebagainya itu cuma bonus saja gitu ya. Nah, harapannya sih setelah kita menulis antologi gitu ya, kalau antologi kan bukunya kan ditulis bareng-bareng seperti itu. Nah, harapannya memang setelah kita tulis bareng-bareng itu, kita dapat menulis buku sendiri kayak gitu ya. Itu harapan yang mungkin bisa akan tercapai seperti itu. Nah, kalau buku yang kemiskinan kemarin sama buku pesan kini dan nanti itu mungkin itu sebagai pengantar kayak gitu. Tapi harapannya sih kayak pengen punya kayak gitu. Pengen punya buku sendiri kayak gitu. Entah terkait apa temanya, tapi bukunya itu atas nama sendiri kayak gitu, atas nama kita sendiri seperti itu. Dan apa namanya? Setelah saya mengikuti BNB itu ternyata saya ingin melibatkan ke yang lainnya seperti itu. Jadi misalkan kayak itu pengurus kami Sleman ya, itu mereka mengadakan komunitas yang namanya tulisin aja seperti itu. Jadi mereka membuat semacam komunitas 30 hari bercerita. Nah, tulisannya itu dimuat di sosial media seperti itu. Nah, dari inspirasi saya mengikuti BNB, itu ternyata yang di BNB itu ternyata saya sedikit-sedikit dapat mengaplikasikan ke komunitas tersebut kayak gitu. Jadi setelah mereka membuat proyek 30 hari bercerita, saya mengajak untuk mereka juga membuat buku antologi kayak gitu. Nah, itu inspirasinya karena saya ikut BNB kayak gitu. Lalu saya sebarkan ya ke ke keluar kayak gitu, ke yang lainnya. Kalau sekarang sih ini sih masih dalam proses pemuatan naskah dari apa namanya proyek tulisin aja seperti itu. Dan juga selain komunitas kami Sleman itu, saya juga punya inspirasi kayak gitu untuk mengajak juga kayak misalkan teman-teman pondok kayak gitu agar mereka juga dapat menulis, mengundang Mas Vicky untuk belajar materi agar mereka ini ya apa namanya memotivasi untuk agar mereka termotivasi untuk ikut dalam menulis seperti itu. Karena apa namanya bisa dibilang kalau di Jogja ini kalau terkait hal literasi ya itu terkait kepenulisan itu baru-baru ini kayak gitu. Bentar di sini lagi ada gangguan. Nah, jadi memang di Jogja ini kalau mungkin ini ya dari segi membaca mungkin sudah banyak kader yang aktif di dalamnya, tapi terkait kepenulisan itu bisa dibilang baru sedikit yang apa namanya membuat karya seperti itu. Nah, dengan adanya Gaza ini ya, ini bisa dibilang sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Menginspirasi organisasi-organisasi lain atau komunitas-komunitas lain agar mereka juga aktif dalam hal literasi seperti itu, khususnya menulis. Mungkin itu Mas Vicky yang dapat saya sampaikan, karena di sini juga kurang kondusif ya, mohon maaf ke teman-teman. Mungkin nanti akan lebih banyak disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, seperti Mbak Yuri, Mas Sufro ya, sama Mbak Mbak Nura seperti itu.
Mungkin itu Mas Vicky, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Usman. Mungkin teman-teman yang baru masuk, ini Mas Usman lagi di perjalanan ya, makanya suaranya agak gresek-gresek gitu. Masih bisa terdengar gitu, alhamdulillah. Mungkin nanti bisa berdiskusi lebih banyak lagi di kolom pertanyaan ya. Nah, selanjutnya kita ke Mbak Nura dulu ya. Saya bacakan dulu profilnya. Mbak Nura ini Magister Sains ya. MSc berarti ya, MSc. Oh ya benar MSc ya. Fisika, ya, fisika. Beliau sering nulis begitu, sering nulis-nulis, termasuk buku yang terakhir ini, bukan buku yang terakhir ya, buku sebelumnya ya, yang mungkin cukup terkenal ya, yang berjudul Mendaras di Bumi Formosa. Nah mungkin teman-teman yang sering liatin bukunya Gaza pasti tahu buku yang judulnya Formosa itu ya, karena cukup unik, yakni menampilkan pengalaman-pengalaman beliau ketika berada di Taiwan ya, atau Republic of China ya, bukan RRC ya, tapi yang ROC. Nanti mungkin Mbak Nura juga akan bercerita bagaimana beliau menulis, pengalaman-pengalamannya, termasuk bagaimana menulis bukunya waktu itu, terus bagaimana seringkali menulis di ya kalau nggak salah Mbak Nura ini. Nah, saya langsung persilakan saja ya Mbak Nura. Go, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada Mas Vicky yang telah mengundang saya di acara ini. Ya, mudah-mudahan setelah acara ini saya juga termotivasi lagi untuk bikin buku yang baru lagi. Siap, tunggu. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi waktu teman-teman perkenalkan, nama saya Nura. Pertama dulu gabung di Gaza itu sebenarnya Mas Vicky itu temennya suami saya. Jadi ketika saya bikin buku, suami saya merekomendasikan untuk terbitin bukunya di Gaza gitu. Ya udah saya coba. Ya, akhirnya ya wes diterbitkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vicky ya. Dari situ saya mulai termotivasi lagi untuk nulis-nulis lagi. Sebenarnya awal mula nulis itu adalah benar tadi kata yang Mas Usman bilang, yang paling penting dalam menulis itu adalah motivasi. Pertama itu saya bikin buku itu bukan yang itu sebenarnya. Saya punya buku, ini nggak bisa share share gambar ya. Oh iya, ini ini Zoom editing Zoom Oh gratisan. ya. Jadi saya pernah bikin buku ya. Tapi itu bukunya terbatas hanya dicetak cetak 2. Karena motivasinya dulu itu adalah sebagai apa ya? Ultimatum untuk calon suami saya waktu itu. Jadi waktu sebelum nikah ya, saya itu kan jadi curhat sedikit. Jadi waktu sebelum nikah itu saya takut nikah gitu, takut suaminya galak, takut suaminya nggak sabar dan sebagainya. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat buku. Ya, buku ini isinya itu tentang rangkuman berbagai macam kajian pranikah yang pernah saya ikuti secara offline maupun online gitu. Saya kumpulkan, saya berikan alurnya gitu ya, sehingga ada berapa bab ya? 9 kalau nggak salah, ada 9 bab di situ. Jadi beragam kajian pranikah gitu dari buku, online atau offline itu saya kumpulkan taruh di situ semuanya. Dan itu tersusun sampai 190 halaman. Karena motivasi yang cukup kuat gitu untuk mengultimatum ya. Jadi lahirlah sebuah buku. Kemudian yang kedua ketika saya bikin buku lagi,
yang diterbitkan di Gaza itu motivasinya itu adalah bersyukur sebenarnya, lebih ke bersyukur ya. Bersyukur sudah mendapatkan kesempatan menuntut ilmu di negara lain, di Taiwan ya, Republic of China, yang di sana mayoritasnya itu adalah ateis, kemudian ke muslimnya sedikit, kemudian muslimnya itu juga beribadah dengan mazhab yang beda dengan yang kita pakai di Indonesia, sehingga menarik gitu. Waktu saya kuliah di sana itu menarik untuk saya abadikan gitu. Tadinya hanya saya tulis di blog aja gitu. Saya tulis di blog, kemudian ternyata banyak ya, ternyata bisa dikumpulkan sampai 100 halaman gitu. Sehingga terbitlah buku ini gitu. Berangkat dari motivasi itu. Pokoknya kalau misalnya kita mau nulis, intinya motivasi dulu yang kita kita kuatkan. Kalau motivasinya belum kuat, ya misalnya motivasinya cuma pengen dibaca orang misalnya gitu. Itu kan motivasinya kurang kurang bagus ya kalau menurut saya sih. Kalau saya sendiri ketika membuat buku itu motivasinya itu adalah untuk diri saya sendiri. Minimal itu bermanfaat bagi diri saya sendiri dulu gitu. Setelah saya rasa ini bermanfaat, bukan hanya untuk diri saya sendiri, baru saya putuskan untuk terbitkan. Jadi yang paling pertama itu adalah bermanfaat dulu bagi diri kita sendiri. Kan seperti yang tadi Mas Usman katakan ya, yang namanya menulis buku itu adalah salah satu sarana untuk berdakwah. Sehingga yang kita tuliskan itu jangan sampai sesuatu yang receh gitu, jangan sampai sesuatu yang tidak bermanfaat. Kan sayang ya membuang waktu para pembaca gitu. Apalagi ketika judulnya bagus, kemudian ternyata kecewa di dalamnya itu. Biasanya saya pernah kayak gitu. Makanya saya jarang beli buku. Saya sukanya bacanya e-book. Jadi ketika saya baca e-book, nggak bagus terus saya tinggal. Terus cari yang judul lain. Nggak bagus saya tinggal gitu. Kalau bagus dibaca sampai habis gitu. Itu yang pertama kalau dari saya tuh niat. Jadi kuatkan niatnya dulu. Niatnya intinya untuk beribadah atau untuk mengabadikan kebermanfaatan, ya, memperpanjang usia kebermanfaatan. Itu yang pertama. Teorinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau saya biasanya ketika menulis itu lebih bersifat informatif ya, maksudnya informasi yang mau saya sampaikan gitu dengan alur cerita, kemudian harus ada sisi unsur-unsur Islamnya di situ. Nah, cocok sekali dengan Gaza ya. Kalau Gaza ini bukunya juga kan seperti itu ya. Jadi kayak semacam lebih, kalau saya lihat ya, kalau Gaza itu lebih idealis gitu. Kayaknya nggak ngejar market gitu, tapi ngejarnya lebih ke kalau misalnya grup band gitu, grup band indie gitu, yang idealismenya tinggi ya, prinsipnya tinggi. Jadi nggak mikir market nggak terlalu nggak terlalu mikir marketnya butuhnya apa gitu. Yang penting kita menuliskan suatu yang bermanfaat gitu. Kalau yang saya lihat di situ. Jadi ya kayaknya nyambung gitu ya. Wes saya senang bergabung di Gaza. Apalagi kemarin saya dimasukkan ke dalam grup jaringan penulis. Sebenarnya udah dari kapan itu ya saya diajak untuk masuk ke grup itu, tapi belum merasa pantas gitu untuk masuk, sehingga kemarin langsung dimasukkan ke dalam grup. Saya lihat tulisan teman-teman yang lain tuh bagus sekali gitu ya, sehingga bisa memotivasi saya untuk menulis kembali. Itu yang kedua. Yang kedua masalah konten berarti ya tadi ya, masalah konten dipikirkan dengan baik. Ya bagaimana caranya lah ketika kita menulis, mau kita bercerita atau kita menuliskan cerita orang lain, kita harus juga bisa memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya gitu. Jangan sampai orang itu hanya membaca cerita doang gitu. Nggak ada bedanya dengan yang novel-novel fiksi gitu. Mohon maaf ya kalau yang suka
baca novel fiksi. Kalau saya nggak terlalu suka, banyak halunya. Kemudian yang ketiga, salah satu tips ketika saya menulis itu adalah yang paling berat itu adalah di kata pengantar. Jadi ketika kita nulis, kata pengantar itu kita bisa tulis di awal, ya ketika kita punya motivasi tinggi untuk menulis, kita tulis dulu kata pengantarnya. Apa aja yang mau kita bahas di situ, kemudian maksud kita kenapa itu penting banget kita tulis di situ, seperti itulah, seperti kata pengantar pada umumnya gitu. Nah, di kata pengantar itu juga harapannya konten yang kita tulis itu nggak jauh dari kata pengantar itu. Karena kalau misalnya kontennya terlalu melebar, nanti judulnya bingung. Nah, kayak kemarin saya judulnya diganti sama Mas Vicky, apa gitu. Ya, waktu pertama judulnya lupa lah apa, terus akhirnya diganti sama Mas Vicky. Jadi untuk kata pengantar ini memang bagian yang paling sulit, apalagi kalau misalnya teman-teman berani untuk masukin karya ke penerbit yang sudah tarafnya nasional misalnya. Nah itu kata pengantar itu sangat penting sekali. Kalau kata pengantarnya nggak bagus ya wis ditinggal. Dan biasanya kalau saya, karena saya masih pemula, cara untuk membuat kata pengantar itu adalah saya melihat dari kata pengantarnya buku-buku lain ya. Saya langganan Gramedia misalnya. Saya lihat buku bestsellernya, saya lihat kata pengantarnya. Di paragraf pertama dia bahas tentang apa, saya ikutin gitu. Bukan dijiplak ya tulisannya, tapi saya lihat dia menjelaskan apa, jadi saya tulis di situ. Kemudian paragraf kedua dia menceritakan tentang apa, kemudian saya ikutin alurnya gitu. Jadi biasanya saya gitu kalau kata pengantar. Kata pengantar itu menurut saya itu sangat penting banget ya. Jadi ketika saya baca buku, saya kan pengen bikin buku satu lagi nih, buku belum jadi sih, maksudnya baru sedikit banget halamannya. Itu misalnya temanya tentang kesehatan gitu ya, temanya tentang kesehatan ya, saya lihat buku yang mirip-mirip gitu, yang bahasnya hampir mirip, nggak mirip sih, maksudnya hampir mirip gitu. Misalnya ketika buku itu bilang gini, manusia pada zaman sekarang tidak tahu, dia itu tidak tahu mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk, misalnya gitu. Maka buku itu akan menjelaskan mana makanan yang baik, mana makanan buruk, misalnya gitu. Tapi kalau di buku saya ganti kalimatnya. Pada zaman ini manusia tuh nggak tahu kapan dia harus makan, kapan dia harus tidur, kapan dia harus minum, kapan harus dia itu bekerja dan sebagainya. Itu jadi kalimatnya saya ganti gitu, tapi alur yang mau disampaikan tuh hampir sama gitu. Itu masalah kata pengantar, itu tips dari saya sih. Karena saya kurang pede kalau bikin kata pengantar langsung mengarang gitu, kayak kurang bagus gitu. Jadi saya lihat alurnya dari kata pengantar buku yang bestseller gitu. Jadi diikutin alurnya gitu. Kemudian tips yang selanjutnya yang terakhir aja. Yang terakhir, ketika kita menulis buku, menulis kata pengantar, kemudian menulis isinya, kalau bisa itu didiamkan. Jadi ketika kita udah fix, udah bikin buku nih, udah selesai 100 halaman, kita diamkan 1 minggu atau 2 minggu. Nah setelah itu baru kita cek lagi. Nah, di situ pasti akan berbeda, sehingga ada edit lagi dan sebagainya. Jadi paling itu sih yang bisa saya share ke teman-teman di sini. Buat saya yang paling penting ketika baca buku ya, ketika membuat buku itu adalah yang pertama niat, kemudian kontennya gitu ya harus ada yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah fokuskan juga di kata pengantar. Gitu. Itu dari saya, Mas Vicky, dan teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Mas Vicky. Ya, nuwun, makasih Mbak Nura. Nanti kalau teman-teman ada yang masih penasaran atau ingin ditanyakan ke Mbak Nura, nanti bisa di kolom. Nanti maksudnya pas kasih tanya jawab. Persiapan saja pertanyaannya, tidak masalah. Selanjutnya kita ke ada dua panelis lagi ya, ada Yuri sama ada Suhro. Nah,
ke Suhro dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita gantian. Nanti setelah itu baru Yuri. Kepada Mas Suhro, ya sebelum saya perkenalkan ini siapa Mas Suhro. Afro. Aduh. Suhro ini lulus tahun kemarin apa ya, kalau nggak salah. Lulus ya di Jawa Barat. Di Sekarang ya. Nah, ini lulusan baru nih, sarjana berarti nih, sarjana baru. Semoga segera lekas dipertemukan dengan jodoh, maksudnya jodoh pekerjaan maksudnya, karena kan baru lulus biasanya mencari pekerjaan dan sebagainya. Terus Mas Suhro ini juga dulu peserta BNPB 1 ya, dulu peserta BNPB 1 dan aktif menulis juga, kemudian akhir 2 ya, udah 2 buku ini luar biasa. Instagramnya @ahmadsuhrowardi. Saya bantu promosiin loh. Oh, Mbak Nura tadi Nura Keprin ya. Jadi kalau teman-teman pengen searching gitu. Nah, kalau Usman tadi ada Usman_Usman. Oke, kepada Suhro, Mas Suhro dipersilakan. Terima kasih Mas Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita sholawat dan salam tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Mungkin tidak banyak ya yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mas Usman, oleh Mbak Nura terkait dengan tips-tipsnya. Mungkin saya awali dengan flashback ya, bagaimana saya bergabung dengan jaringan penulis Gaza. Saya ingat betul pada waktu itu Gaza mengadakan kajian kalau tidak salah ada buku Muqaddimah yang diisi oleh Pak Ahmadi Toha kalau nggak salah. Jadi saya daftar ikut lalu masuk ke grup kajian. Selepas itu Mas Kiki menge-share tentang BNB batch 1 atau belajar tulis bareng, dan saya iseng-iseng waktu itu daftar iseng-iseng karena memang pengalaman menulis itu belum pernah itu dalam sesi perbukuan. Terakhir itu paling ya nulis skripsi dan nggak tahu itu skripsi bagus atau enggak. Lalu saya daftar, iseng-iseng daftar dan masuk ke grup tersebut. Pada awalnya memang susah sekali ya. Saya nulis pada waktu itu tulis 1 hari 1 esai ya. Saya tulis dengan bahasa yang menurut saya sangat baku dan akhirnya diedit sama Mas Vicky dan alhamdulillah masih bisa dibaca ternyata. Dari situ saya belajar step by step setiap hari nulis. Walaupun dalam sisi literasi memang mungkin harus terus membaca ya. Tapi memang pengalaman di jaringan penulis Gaza ini sangat membantu bagi para penulis khususnya pemula untuk bisa memperbaiki tulisannya menjadi yang lebih baik lagi. Lalu tentu kita berpikir kenapa kita harus menulis. Saya pernah mendengar webinar INSIT yang pada waktu itu Pak Dr. Henry Salahuddin mengatakan bahwa kenapa kita harus menulis, karena kalau kita melihat para ulama terdahulu, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, itu hidup hanya sekitaran kurang lebih 50 tahun. Tapi kenapa karya-karyanya, kenapa beliau-beliau ini masih dikenal sampai sekarang ini?
karena memang dari tulisan-tulisan beliau kita bisa mengenalnya, sehingga sampai saat ini nama-nama ulama tersebut tetap dikenang dan dipelajari di berbagai kampus, di berbagai pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan motivasi yang membuat saya ingin menulis terutama mungkin seperti yang disampaikan Mas Usman tadi, bahwa menulis itu merupakan salah satu media dakwah. Tentu apa yang kita baca saat ini dari berbagai buku, informasi, koran, dan lain sebagainya, tentu itu adalah hasil tulisan yang ditulis oleh para penulis. Jadi apa yang informasi kita dapatkan saat ini merupakan hasil dari sebuah tulisan. Apa yang kita baca saat ini merupakan hasil dari sebuah tulisan. Jadi kenapa menulis penting sebagai penyalur informasi atau ilmu kepada generasi selanjutnya. Lalu berkaitan dengan sejarah, Pak Ahmad Mansur Suryanegara, penulis Api Sejarah, beliau pernah mengatakan sejarah itu harus ditulis setiap masa dengan interpretasi setiap zaman. Jadi kalau kita berbicara sejarah, kenapa Indonesia ini sangat sulit dilacak sejarahnya, karena memang pada waktu itu jarang orang menulis, sehingga sangat sulit sekali bagaimana latar belakang penduduk Indonesia yang katanya pada waktu itu berasal dari Yunan, Cina, apakah benar? Nah, itu sangat sulit dilacak karena tidak ada tulisan. Kalau kita melihat peradaban Islam, kenapa sangat mudah dilacak ya? Karena memang banyak berbagai sumber, banyak berbagai tulisan-tulisan dari mulai kitab, bahkan informasi-informasi itu bisa kita dapatkan sampai sekarang ini. Dari apa yang kita diskusikan saat ini, maka jawabannya cuma satu, ya, menulis. Kalau kita hanya berangan, hanya saya ingin menulis, tapi tidak pernah dipraktekkan, kalau kata Mas Vicky ya hanya sebagai sebuah angan-angan, nggak akan pernah terjadi gitu kita menulis itu. Mungkin saya akhiri dengan mengutip dari perkataan Ustadz Abdul Somad pada waktu itu yang mengomentari novel, saya lupa itu novel, penulis novelnya siapa. Beliau berpesan bahwa menulislah engkau untuk masa yang akan datang, agar orang di masa yang akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nuhun, terima kasih Mas Suhro. Jadi sudah memaparkan banyak hal. Kita lanjut nanti kalau ada yang ingin bertanya ke Mas Suhro, silakan di pertanyaannya, diingat-ingat maksudnya, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita ke panelis terakhir, Yuri, namanya Yuri, ya, Yugana Firdasari ya. Ini saya nggak tahu kenapa bisa singkatannya, tapi tadi sudah dijelaskan ya. Kalau nanti Yuri mau menjelaskan lagi juga tak masalah. Nah, saya kenalkan dulu ya, Mbak Yuri ini sekarang bekerja di Semarang ya. Kalau saya ingat, saya terakhir di Semarang, di perusahaan swasta, perusahaan terkenal. Nah, kalau teman-teman sering main ke tempat-tempat terkenal atau tempat-tempat tongkrongan atau tempat-tempat orang yang gengsi gitulah ya, pasti akan sering mendengar nama IKEA gitu ya. Nah, kira-kira itulah Yuri sekarang. Nah, Mbak Yuri ini juga sudah nulis dua atau berapa ya? Nanti dijelaskan, perlu jelasin sendiri aja. Nah, monggo kepada Mbak Yuri dipersilahkan. Tolong jangan jelaskan, ini terlalu banyak ya. Saya nggak paham, Sah. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal buat yang baru pertama kali lihat muka saya secara online gitu, nggak pernah ketemu secara offline. Salam kenal. Panggilan saya Yuri. Sebenarnya panggilan utamanya tuh Firda, karena Yugani Firda Syuari kan. Dulu waktu kuliah itu teman sekelasku namanya Firda juga, dan dia nggak mau ganti nama panggilan, jadi ya udah saya yang mengalah gitu kan. Jadi namanya Firda aja, Yuri aja gitu. Dan Yuri itu singkatan dari nama depan dan nama belakang. Yang dicari di kosakata Jepang ya, karena Yuri itu konotasinya jelek kalau di kosakata Jepang. Gitu. Udah itu aja sih dari saya. Terus sebenarnya saya itu pemalu ya, jadi kalau ngelihat wajah sendiri sebenarnya saya ketawa sendiri dari tadi. Tadi udah sempat dikenalin sedikit dari Mas Vicky ya. Benar, saya sekarang di Semarang, di IKEA. Kalau teman-teman pernah ke Alam Sutra di Bandung, atau di Bali gitu kan, atau di mana ya, di Jakarta. Nah itu kan ada toko IKEA. Nah saya kerja di IKEA seperti itu. Ya budak korporat lah ya. Ya bulan ini di Semarang, tapi bulan depan udah pindah sih. Nanti saya pindah ke ini, ke Tangerang Selatan. Ya, terlalu panjang lah ya. Kita sekarang ngomongin kepenulisan. Oke. Untuk 3 panelis tadi sebenarnya udah sangat banyak yang di-share ya terkait insight kepenulisan kayak gitu. Terus kalau dari saya sebenarnya nggak banyak. Saya cuma pengen cerita aja sih. Awal mula kenapa saya gabung di JPG ya, Jaringan Penulis Gazanya Gaza Library gitu kan. Sebenarnya dalam rangka mengisi waktu luang, sepulang kerja gitu kan, daripada gitu kan, daripada waktunya cuma buat rebahan, nonton drama, ya ampun, sangat tidak berfaedah sekali hidupku ya gitu kan. Udah 24 jam dikasih, 8 jam buat kerja, terus sisa 16 jamnya buat apa gitu kan. Kita dikasih 24 jam yang sama, tergantung gimana kita cara memanfaatkannya kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini aku sedang mengikuti ini, konten kreator, bisa dibilang konten kreator lah ya. Teman-teman pasti nggak asing dengan nama Pak Aryo Muhammad gitu kan. Beliau punya putra dan putri ya, salah satunya nama putranya itu Deliang ya, Deliang Alfarabi gitu. Nah, Deliang itu seorang anak yang berumur sekarang 10 tahun kalau nggak salah ya. Nah, tapi Deliang itu udah bikin novel berbahasa Inggris gitu yang bestseller di Amazon gitu. Mungkin kalau teman-teman yang suka baca novel fiksi bisa coba cari nama novelnya kalau nggak salah Rikel, Petualangan Rikel gitu. Udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Mungkin ini ya, terlepas dari privilege gitu kan, privilege sebagai seorang anak penulis gitu kan, privilege dari seorang anak orang tuanya yang suka menulis juga, kita perhatikan ke kebiasaannya gitu. Gimana seorang anak 10 tahun bisa nulis novel dan bisa bestseller gitu kan. Nah, coba kita lihat kesehariannya. Nggak mungkin kan orang itu bisa nulis kalau dia nggak pernah baca gitu kan. Dan nggak mungkin juga orang itu mengeluarkan sesuatu kalau tidak ada inputnya kayak gitu. Nah, ada output pasti ada inputnya kayak gitu. Pas saya baca-baca, Deliang ini punya kebiasaan gitu, yang dibangun sehari-hari kayak gitu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia bangun sejak lama dan termasuk membaca dan menulis kayak gitu. Hingga sampai sekarang membaca dan menulis itu udah jadi kebiasaannya sehari-hari gitu, bukan sesuatu hal yang dipaksakan kayak gitu. Nah, kalau terkait ke buku yang pernah saya baca di buku Atomic Habits kayak gitu kan. Ya, ini buku yang sangat terkenalnya di ini ya, Gramedia ya, teman-teman pasti juga pernah dengar buku Atomic Habits kayak gitu. Di buku itu juga dijelaskan ya gitu, bahwa kebiasaan yang berulang-ulang itu ya akan menjadi sebuah rutinitas ya gitu kan. Rutinitas yang istilahnya bisa autopilot lah di diri kita kayak gitu. Dan itu dibangunnya memang dari yang terkecil gitu. Kita nggak bisa langsung mulai kayak misalkan ini yang tadi disebutkan Mas Usman ya, ada contoh yang 30 hari bercerita itu kan langsung
tiba-tiba kita ikut 30 hari nih, 30 hari terus-terusan kita nulis kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa untuk membangun habit. Tapi habit yang baik menurut saya itu ya kita bangun dari yang terkecil, yaitu dari pelan-pelan, dari ritmenya kita atur dulu nih. Kalau misalkan hari ini kita nulis 1 paragraf, ya kita coba nulis 1 paragraf selama 1 minggu ke depan. Terus mungkin minggu besoknya nambah lagi targetnya 2 paragraf sampai ya kita mulai terbiasa untuk nulis kayak gitu. Saya sendiri kalau waktu untuk nulis itu sebenarnya cukup 30 menit ya untuk 1 halaman. Tapi ya mikirnya seharian juga gitu kan. Jadi nulis 1 halaman itu sebenarnya sangat mudah kalau kita udah banyak nulis di pikiran kita kayak gitu. Ya ini perbanyak input yang kita masukkan ke dalam pikiran kita gitu, agar kita bisa menuliskannya dalam sebuah tulisan kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini, ketika masih ke Deli yang Al-Farabi ini pas dia ngisi sebuah seminar, dia tuh ditanyain, apa motivasi terbesarmu untuk menulis kayak gitu kan. Anak 10 tahun ini jawab gini, ya sebenarnya saya ingin menjadi seorang milioner kayak gitu kan. Terus ya, wow gitu kan, seorang anak kecil sudah berpikir untuk mencari uang gitu, untuk menjadi seorang milioner kayak gitu kan. Ya mungkin kesannya emang materialistis ya. Tapi kalau teman-teman pernah baca tulisan saya pernah nulis tentang ini, teori Maslow gitu kan. Nah, di teori Maslow itu punya teori tentang piramida apa ya? Piramida kebutuhan manusia kayak gitu kan. Nah, piramida yang paling bawah itu dituliskan kalau di bahasa Indonesia kan itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau kebutuhan primer manusia kayak gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan kebutuhan primer itu? Ya kita kalau di zaman sekarang harus punya uang kayak gitu. Jadi ya yang namanya uang itu udah jadi kebutuhan manusia ya. Kebutuhan ya, bukan tujuan ya gitu. Jadi ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka kita akan bisa naik ke level-level selanjutnya hingga ke aktualisasi diri gitu. Jadi ketika kita udah nggak mikir uang nih, kita kayak udah terpenuhi, kayak kebutuhan primer kita udah jalan aja gitu. Ya kita pasti akan naik level gitu. Dalam artian ya kita bisa mengaktualisasikan diri gitu. Misalkan kita mau jadi lebih bersedekah lebih banyak, atau mungkin kita mau jadi motivator, atau mau jadi apapun gitu kan, yang udah nggak mikirin uang. Nah, itu udah sampai level di atas kebutuhan dasar kita kayak gitu. Nah, terus selain untuk mengisi waktu luang, karena selama ini saya masih nulis esai aja ya, esai bebas kayak gitu kan. Sebenarnya kalau jawaban seriusnya, menulis itu adalah untuk mengikat ilmu ya. Kalau dalam sudut pandang Islam, kalau ilmu yang tidak dituliskan kan bagaikan peliharaan yang tidak diikat, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, selain untuk dikenang gitu kan 1000 tahun, 2000 tahun ke depan gitu, selain untuk hidup abadi beberapa tahun ke depan gitu, ya ikatlah ilmu dengan menuliskannya gitu. Ya, seperti itu sedikit dari saya. Salam kenal teman-teman, dan selanjutnya bisa ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan selamat menonton anime kalau yang suka anime. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nontonnya di Blibli loh, Yur. Legal. Kemarin sih nonton di bioskop ya. Sekali nonton anime di bioskop. Biasa. Yoi. Memang berat ini kayaknya ya. Terima kasih kepada Mbak Yuri yang sudah berbagi terkait pengalaman menulisnya, dan pada kesempatan ini kita sudah selesai ya untuk analis keempat. Analis sudah sharing semua. Tadi yang pertama ada Usman, ya Mas Usman, kemudian yang kedua ada Mbak Nura, kemudian yang ketiga ada Suhro, ya, yang terakhir ada Yuri. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan unek-uneknya atau ingin terserah deh, bebas lah mau ngapain ya, karena nggak bisa gebuk-gebukan, jadi santai aja, tanyain aja yang ingin ditanya. Atau mungkin ingin bertanya programnya ini seperti apa ke depannya dan sebagainya. Dan harapannya nanti teman-teman jangan closing dulu ya, jangan keluar dulu, karena nanti
akhir sesi kita akan ada info-info penting yang nanti untuk menggrouping bahasa opo ya orang ono ya menggrouping untuk mengagrup teman-teman semua nanti bisa belajar nulis bareng begitu. Nanti di grup-grup itu juga nanti ada Mbak Nura, di situ juga ada Yuri, ada Usman, dan ada Suro dan teman-teman penulis yang lain. Nah, silakan, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mic langsung, boleh kolom chat juga boleh, semisal mungkin jaringan kurang berkenan ya. Oh, mau tungkan tangan dulu juga boleh, masih istilahnya raise hand ya, juga nggak masalah. Silakanlah, seenaknya saja opsinya. Silakan dari sekarang. Sekali lagi acara dengan dari sekarang. Monggo. Mas nambahin dikit, aku keburu lupa. Ya. Oke. Apa-apa? Kayaknya sinyalnya nggak lola ya, Yur. Cek. Sepertinya ini ya. Halo, Yur. Sepertinya sinyalnya sedang terganggu ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada yang mau menyampaikan di kolom chat, tidak masalah, teman-teman. Oh iya, keluar ya. Oh ini ada yang bertanya ya. Kita lanjut dulu saja. Nanti kalau Yuri sudah balik, kalau ingin menyampaikan nanti kita persilakan. Kita ke pertanyaan Anis Puji Lestari. Saya bacakan kepada para pembicara, apakah awal kepenulisan mengalami kebingungan dalam layout lain-lain? Buku-buku kan selalu ada review orang-orang. Nah, itu bagaimana caranya? Sepenting apa itu? Terima kasih. Maksudnya ini mungkin ya review itu ini ya apa namanya testimoni gitu mungkin ya maksudnya ya dari siapa Anis maksudnya gitu ya maksudnya. Kalau itu biasanya kan di belakang sampul atau di awal sampul itu ada tulisan dari Anies Baswedan itu misalnya atau dari siapa gitu maksudnya gitu ya. Oh iya. Nah, itu ya teman-teman pembicara karena ini Anies menuju ke pembicara berarti nanti dijawab oleh semua aja ya yang pengen jawab. Semua aja yang pengen jawab. Jadi sudah masuk belum ya? Masih loading ya sinyalnya. Dari apa dulu? Dari Usman dulu boleh. Usman masih terhubung tadi di perjalanan? Masih, Mas. Oh, masih ya. Dari Usman dulu nggak apa-apa, Man? Pertanyaannya ada berapa poin ya? Chat. Oh, silakan. Ini tadi pertanyaan yang keduanya apa? Yang pertama tentang layout, yang kedua tentang review. Testimoni ya, testimoni. Seberapa penting? Yang pertama tentang bagaimana memikirkan layout, yang selanjutnya berapa penting review atau apa istilahnya dari testimoni ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Izin menjawab. Jadi terkait ini ya, belajar menulis itu memang ya yang namanya belajar ya, kalau misalkan analoginya naik sepeda gitu ya, itu tentunya kalau langsung bisa itu malah aneh kayak gitu. Jadi memang ada kadang-kalanya itu dulu baru naik sepedanya lancar. Pun juga dalam menulis ya, pun dari pengalaman pribadi kayak gitu memang kadang-kala stuck gitu ya, mau nulis apa gitu, nggak dapet ide. Terus
apa namanya, udah nulis tapi baru setengah, tapi belum sampai selesai kayak gitu dan lain sebagainya. Pun mut-mutan ya, maksudnya kadang semangat nulis, kadang mager kayak gitu. Dan itu wajar gitu ya sebagai seorang. Tapi bagaimana kita senantiasa untuk memacu diri gitu ya, untuk dapat berkembang sedikit demi sedikit, walaupun penuh dengan apa namanya, penuh dengan lika-likunya seperti itu. Dan memang kalau di Gaza itu kan, supaya semangat itu tetap ada, nah makanya diadakannya komunitas seperti itu. Jadi dalam belajar menulis itu kita nggak sendiri ya, ada teman-temannya, misalkan saya temannya itu ada Mbak Yuri, terus Mas Supro, terus teman-teman peserta di sini juga ada yang ikut batch 1 kayak gitu. Jadi kita saling menyemangati, walaupun misalkan moodnya lagi turun gitu ya, lagi malas nulis. Kalau misalkan kita lihat ada teman kita yang berhasil nulis lah, berhasil membuat tulisan baru kayak gitu, itu kita kayak termotivasi kayak gitu untuk dapat membuat tulisan baru lagi seperti itu. Nah, terkait layout ya, itu sebenarnya kalau dari kawan-kawan di batch 1 sama batch 2, terutama saya itu tidak terlalu memikirkan layout, tapi lebih mementingkan isi dari tulisannya seperti itu. Nah, terkait layout itu kan nanti kan ini ya, ada bagi-bagi tugas kayak gitu. Jadi dalam penerbitan buku itu ada penulis, terus editor, penyunting dan sebagainya. Nah, kalau penulis itu ya tinggal menyetorkan naskah kayak gitu kan. Ide-ide pikiran yang apa namanya, yang dicantumkan di dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, terkait layout seperti tata letak, kemudian gambar-gambar seperti itu nanti bisa berkoordinasi dengan editor. Nah, kalau di Gaza sendiri editornya adalah Mas Vicky seperti itu. Nah, barangkali tulisan kita ya itu masih kayak ceker ayam kayak gitu, masih jelek banget seperti itu. Nah, itu nanti Mas Vicky yang akan memberikan apa namanya, memberikan pembenaran kayak gitu, dalam artian kalaupun tulisan kita masih jelek banget, itu nanti kayak ada koreksi dari Mas Vicky seperti itu, selaku editor, dan agar tulisan kita itu lebih enak dibaca oleh pembaca seperti itu. Karena kadang-kala kan ini ya, penulis itu dia saking banyaknya informasi yang pengen dia sampaikan seperti itu, sehingga tulisannya itu kayak terasa berat banget kayak gitu. Nah, disitulah fungsi dari penyunting atau editor itu, supaya tulisan-tulisan tersebut dapat lebih disederhanakan sehingga lebih nyaman untuk dibaca oleh para penulis. Nah, terkait testimoni ya, testimoni mungkin akan dijawab oleh teman-teman yang lain. Monggo kawan-kawan yang lain mungkin dapat melengkapi dari jawaban saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Usman. Mungkin kalau jawaban testimoni mungkin ditanyakan ke orang yang sudah pernah mendapat testimoni ya. Yang lain mungkin dari Suhro atau dari apa dulu boleh? Dari Suhro dulu nggak apa-apa. Iya, silakan. Ya, terkait dengan layout ya, mungkin pengalaman saya tergabung di jaringan penulis Gaza, awalnya seperti yang saya katakan tadi, bahasanya baku, layoutnya mungkin acak-acakan, tapi karena diedit oleh Mas Vicky selaku mentor mungkin ya, saya banyak belajar dari situ. Apalagi beliau juga nanti menulis di grup, dikirim, kita bisa tuh belajar dari layoutnya Mas Vicky sendiri. Lalu kita banyak membaca buku dengan berbagai gaya penulisan, gaya tata letak. Nah, di situ kita akan punya pengalaman baru bagaimana mengeksplorasi apa yang telah kita baca dan bisa dipraktekkan ke dalam tata letak tulisan yang ingin kita tulis. Mungkin itu terkaitan dengan layout.
Kalau untuk testimoni sendiri ya, mungkin lebih ke Mbak Nura ya yang sudah menulis buku, yang sudah ditestimoni. Seperti Mas Vicky tadi, kita lempar ke orang yang pernah mendapatkan testimoni. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Siap, Zuhro. Oke, lanjut ke apa dulu? Yuri dulu. Yuri sudah masuk belum? Sudah ya? Aman sinyal? Enggak ya, Yuri. Oh, tapi kayaknya putus-putus deh. Pertanyaannya apa ya tadi ya? Ini layout. Saya ulang yang pertama terkait di awal kepenulisan kebingungan ketika layout itu bingung nggak atau gimana gitu intinya. Terus yang kedua testimoni. Berapa penting testimoni itu? Oh, gitu. Oke. Jawab kalau untuk pikirkan, karena itu dipikirkan oleh penyunting. Kita sebagai penulis tugasnya nulis aja kayak gitu. Terus yang kedua testimoni. Testimoni menurut saya penting. Gimana kita bisa melihat dan membaca tulisan kita dari sudut pandang lain itu dari testimoni orang-orang kayak gitu kan. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri melalui testimoni orang-orang itu. Tapi ya yang namanya kritik dan saran ya bisa kita saring lagi kayak gitu kan. Udah itu dari saya. Nah, siap. Jawaban selanjutnya dari Mbak Nura ya? Enggak sih? Iya Mbak Nura ya? Oh Mbak Nura. Layout sama testimoni ya? Sudah ada pertanyaan lain lagi, Ya, Mas? Ya. terima kasih kepada Mbak Anis yang telah bertanya. Yang pertama tentang layout, saya juga kurang tahu kalau layout. Saya cuma lihat ketentuan dari penerbit, disuruh kirim berapa halaman, kemudian itu nanti yang layout yang urusin penerbitnya, gitu. Tapi kalau kita mau berkreasi layout ya nggak apa-apa, malah meringankan penerbitnya kan, ya kan. Kemudian yang kedua tentang testimoni. Kalau kemarin itu saya testimoni itu yang di depan buku gitu ya. Kalau saya tuh kemarin mintanya kata pengantar sama aja ya. Ya kata pengantar itu. Jadi saya waktu itu kan di buku saya itu kan fokusnya ke kehidupan Taiwan ya, fokusnya di fikih ibadah gitu kan. Dulu saya belajar di sekolah fikih kan. Nah, sekolah fikih itu guru besarnya, maksudnya guru utamanya itu kan Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat LC kan. Nah, terus saya nekat WA beliau karena saya kurang pede juga dengan apa yang saya tulis. Saya WA beliau itu cari nomornya. Mudah-mudahan beliau mau memberikan kata pengantar gitu, sekaligus testimoni untuk buku saya. Waktu itu beliau bilangnya mau gitu. Tapi kok pas setelah saya kirim tiba-tiba menghilang gitu beliaunya. Mungkin karena kesibukan atau bagaimana. Kemudian saya cari di Ustadz Dr. Haji Wido yang juga orang MUI. Saya minta sama beliau, ternyata alhamdulillah dapat. Kalau buat saya pribadi, testimoni itu penting ya. Pertama, kita bisa dapat wawasan tambahan gitu. Jadi buku kita mungkin tadinya bahasanya belibet dan sebagainya, tapi ketika diberikan kata pengantar atau testimoni dari seorang yang lebih expert, itu cuma 1 halaman aja udah kayak bagus ya kata-katanya gitu. Jadi kayak menambah nilai plus bagi buku kita gitu. Kalau menurut saya begitu, Mbak Anis mudah-mudahan terjawab. Saya kembalikan ke Mas Vicky. Siap. Ya, makasih Mbak Nura. Itu ya ke Anis ya, pertanyaan Anis. Mungkin saya menjawab terkait layout sedikit gitu ya. Untuk layout sebenarnya kalau teman-teman nulis buku itu sebenarnya tidak perlu ya memikirkan layout. Nah begitu sebenarnya. Kalau misal teman-teman pengen nggak mikirin sebenarnya nggak masalah karena nanti di penerbit itu pasti ada layoutnya istilahnya lah, ada layoutnya gitu. Jadi tidak perlu khawatir kira-kira. Apalagi kalau naskahnya dengan sistem cetak putus gitu. Bukan cetak putus, sistem royalti ya. Apalagi nanti kalau
teman-teman masukin naskah, kemudian pakainya sistem royalti begitu. Itu nanti biar itu urusan penerbit layout. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir memikirkan itu. Yang penting ngikir tulisan saja begitu. Kecuali teman-teman mungkin ingin mengeksplorasi kayak kata Mbak Nura tadi, mengeksplorasi layout sendiri, memberikan saran begitu, itu tidak masalah. Tapi menurut saya sih jujur ya, selama saya mencoba menulis itu ya, itu tidak pernah mikirin layout gitu. Maksudnya itu urusan yang layout aja gitu. Nah itu ya. Kalau testimoni tadi sudah sama Mbak Nura gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya bacakan pertanyaannya Mbak Dewi. Untuk Mbak Dewi pertanyaannya ada pemateri, berarti kepada pemateri semua ini ya. Bagaimana kita tahu tulisan atau ide kita layak dipublikasikan? Bagaimana kita tahu kayak gitu? Dari siapa dulu? Balik ya. Mbak Nura dulu ya, yang terakhir tadi. Ya, Mbak Nura. Terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Bagaimana kita tahu tulisan kita layak untuk dipublikasikan? Kalau saya sih caranya adalah nekat untuk cari itu testimoni. Jadi kalau misalnya kita kirim ke beliau kemudian nggak dibalas, mungkin tulisan kita nggak berbobot gitu kan. Mungkin. Tapi itu jangan dijadikan patokan pertama ya. Apa ya? Ini aja lah. Yang penting kan kita juga sebenarnya nggak tahu ya. Biasanya kita itu maksudnya tulisan kita itu layak atau enggaknya itu maksudnya dari kacamata apa? Dari kacamata manusia ya atau dari kacamata agama kita gitu. Kalau kita rasain yang kita sampaikan itu adalah benar, kebaikan ya, kenapa enggak layak dipublikasikan gitu? Malah itu kan menambahkan pundi-pundi pahala bagi kita gitu. Kalau menurut saya begitu, Mbak Dewi, mudah-mudahan terjawab. Ya, itu dari Mbak Nura. Lanjut ke apa tadi? Iya, Yuri. Iya, halo. Bagaimana kita tahu tulisan kita layak dipublikasikan? Nah, publikasi ilmiah, publikasi ini nih buku. Kalau publikasi ilmiah ya pasti sesuai sama itulah ya, apa yang ditulis kayak gitu, apa yang diteliti kayak gitu kan, sesuai standar kepenulisan ilmiah lah. Kalau tulisan buku fiksi maupun non fiksi, kalau buku fiksi itu mungkin ini ya, agak balapan kali ya. Dalam artian kan sangat banyak gitu orang yang nulis kayak novel, cerita-cerita tenlit kayak gitu kan. Dan itu kita harus benar-benar apa ya, nyari niche, tulisannya sih niche, bacanya gimana ya? Niche tulisan kita gitu kan. Kita tuh targetnya mau nulis ke arah mana sih? Eee, itu ke arah juga motivasi kita tulis tuh mau buat siapa gitu, target pembaca kita tuh siapa kayak gitu. Kalau kita mau nulis non-fiksi, ya apa yang mau kita tulis kayak gitu. Karena, tulisan kita itu kan sama kayak kita ngobrol ya, tapi dalam bentuk tulisan kan. Jadi ya tentukan dulu gitu target audiens kita siapa, terus gimana kita tahu layak atau enggaknya, ya mungkin tadi seperti yang dikatakan Mbak Nura ya, ya kita cari testimoni juga gitu, ke orang yang, ahli di bidang itu. Misalkan kalau misalnya kita nulis tentang fikih, ya kita coba, orang yang ahli dalam fikih itu buat baca tulisan kita, kayak gitu. Terus kalau misalkan, beliau responnya baik, ya mungkin bisa dibilang tulisan kita sudah layak, kayak gitu kan. Tapi kalau untuk esai-esai bebas sih sepertinya sangat layak dipublikasikan di Ghazal Library Publishing, kayak gitu, dalam sudut pandang Islam. Ya, seperti itu. Siap. Terima kasih. Yuri. Kemudian lanjutnya Suhro benar ya, Suhro. Setelah Suhro nanti Usman. Mas Suhro. Iya, untuk penulis
ke penulisan, apakah tulisan kita layak untuk dipublikasikan atau tidak? Menurut saya sih tergantung ya tujuan, lalu isi di dalam tulisan itu. Kalau memang positif, tidak mengandung fitnah, tidak mengandung isu sara dan perpecahan ataupun propaganda, itu layak untuk dipublikasikan. Apalagi berkaitan dengan tema-tema kebaikan, dakwah yang tidak bisa dipublikasikan kan kita harus tahu apa yang indikator apa sih yang menjadikan tulisan itu tidak bisa dipublikasikan. Ya, itu nanti biasanya kan dari penerbit ataupun sesuai dengan norma-norma masyarakat atau lain sebagainya. Itu kan kita bisa tahu, bisa menyesuaikan. Dan menurut saya sih bukan perkara yang sulit ya untuk mengetahui apakah tulisan kita layak untuk dipublikasikan atau tidak. Lebih ke pribadi masing-masing kita, mengetahui lah isi dari tulisan kita. Jadi lebih ke pribadi gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan mungkin ada tambahan. Dan seperti yang disampaikan Mbak Yura tadi ya, kalau berkaitan dengan sisi-sisi keilmuan bisa konsultasikan ke orang yang ahli gitu. Nanti baru bisa kalau memang layak sesuai dengan kaidah keilmuan tersebut, menurut saya sih bisa dipublikasikan. Namun secara umum berkaitan tulisan-tulisan yang tidak terlalu detail dalam hal keilmuan, contohnya seperti dalam fikih ataupun yang lain-lainnya yang memang perlu pendalaman yang cukup dalam gitu. Menurut saya sih kembali ke norma masyarakat. Mungkin itu dari saya sih. Mungkin bisa menjawab ya. Terima kasih. Siap. Dari Mas Suho ya. Nah itu mungkin Mbak Dewi ya. Kalau misal ada yang ingin ditanggapi, gimana nanti boleh di komen lagi. Itu. Kemudian berarti ya siap. Lanjut pertanyaan terakhir, mungkin terakhir karena sepertinya ada lagi. Tapi kita jawab ini dulu aja ya teman-teman. Izin bertanya, ini saya baca. Menurut pembicara, ada sebagian penulis pemula itu lebih nyaman untuk menulis dalam bentuk e-book sebuah aplikasi, misal seperti Wattpad, KBM, dan lain-lain. Apakah tulisan di dalam buku cetak sudah mulai tidak menarik lagi? Terima kasih. Ini dari Fadi Sojotai. Ya kan dari tengah dulu ya, dari tengah. Dari Mbak Yuri dulu. Sinyal Yuri menghilang. Halo. Lancar ya? Lancar. Oke. Clear. Kait e-book Yun. Oke. Lebih nyaman untuk nulis dalam bentuk e-book. Nah, ini kalau dilihat dari sisi positifnya sebenarnya ini ya, untuk mengurangi sampah kertas ya, bisa dibilang seperti itu. Namun kalau dilihat dari sisi negatifnya, mungkin kita bisa lihat dari sisi kesehatan mata, terus nanti mungkin kalau misalkan buku sudah tidak diproduksi lagi, buku akan menjadi barang langka yang akan dipajang di museum gitu kan, dan kertas-kertas itu akan jadi barang langka gitu kan. Kalau pernah baca novelnya Terelia, mungkin nanti kita akan hidup di atap-atap antara langit dan bumi gitu kan, nanti di bawahnya hutan, nah terus nanti ada rumah-rumah di tengah kayak gitu kan. Ya itu cuman imajinasi aja kayak gitu. Apakah buku cetak sudah tidak mulai menarik lagi? Kalau menurut saya tidak
e-book gitu kan. Karena kalau menurut saya kalau baca lewat e-book itu nggak ngerasa baca buku gitu. Cuman nggak tahu ya kalau untuk anak zaman sekarang mungkin membaca lewat e-book lebih praktis ya, mungkin lewat Kindle atau lewat HP atau lewat tab kayak gitu kan. Mungkin lebih praktis dibawa kemana-mana juga kayak gitu. Dalam sisi praktisnya dan dibawa kemana-mana itu kan sudah menjadi nilai lebih ya untuk e-book kayak gitu kan. Nah, aku nggak tahu nih apakah ini salah satu langkah untuk salah satu langkah musnahnya buku dari muka bumi ini. Tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Kalau menurut saya buku masih sangat menarik gitu kan. Bau buku baru, terus buku yang kita pegang ya gitu. Ya, seperti itu insight dari saya. Siap. Dari Yuri, lanjut ke Suhro dulu. Ke tengah dulu. Loh, Suhro. Mohon maaf pertanyaannya boleh diulang? Kait e-book ini anak-anak sekarang itu ternyata lebih suka e-book, terus suka nulis di Wattpad, KBM, aplikasi-aplikasi yang e-book gitu ya. Nah, pertanyaannya itu kira-kira apakah buku cetak sudah tidak menarik lagi? Nah, gitu kira-kira. Kalau pandangan pribadi saya mungkin lebih ke pendapatnya Pak Yusuf Maulana ya di buku Pesan Buku. Beliau kan pernah menulis walaupun perkembangan zaman begitu atraktif, bagaimana keluar buku-buku dalam bentuk elektronik, lalu tadi melalui aplikasi-aplikasi, tapi durasi baca saat kita membaca dalam sebuah buku, walaupun perkembangan zaman semakin cepat dan ada budaya baru membaca sebuah e-book, tetapi tidak bisa menjadikan itu sebagai mungkin kekuatan mata untuk kita membaca dalam jangka panjang, sehingga orang yang tadinya sudah fokus ke e-book akan kembali lagi ke buku tadi. Dan kalau kita berbicara di Indonesia, bukan orang-orang Indonesia itu suka membaca e-book ya, tapi karena memang daya baca di Indonesia itu sangat minim, sangat kurang ya. Jadi bukan karena perkembangan zaman lalu beralih ke e-book, menurut saya tidak. Dan kembali lagi tadi bahwa durasi baca kita dalam membaca e-book itu sudah bisa lama. Kalau pengalaman saya sendiri sih membaca e-book itu mungkin jurnal-jurnal kan itu paling berkisaran 30 halaman sampai 50, tidak sampai ratusan, sehingga mata saya mungkin masih bisa gitu berkompromi dengan layar laptop. Tapi kalau untuk ratusan halaman bahkan ribuan halaman untuk jangka panjang menurut saya kurang pas. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Siap. Kita ke Mbak Nura. Monggo Mbak Nura, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Fadi ya. Ya untuk e-book kalau saya lihat sih, misalnya kayak Wattpad atau KBM, menurut saya itu bukan sasaran pembaca yang saya sasarkan kayaknya. Karena di dalam sana kebanyakan, ini mudah-mudahan suara saya kedengeran ya, soalnya hujannya deras. Kedengeran Mbak, aman? Oh ya. Kalau saya bukan yang tipe yang kayak gitu, aku belum pernah coba juga sih ke Wattpad atau KBM, karena
sekilas lihat itu kayak yang novel-novel yang fiksi, yang halu gitu. Ini itu bukan sasaran pembaca yang mau saya tuju gitu. Sehingga saya lebih suka kalau misalnya nulis, kalaupun misalnya dalam bentuk online ya di blog biasanya. Di blog saya itu saya tulis di situ. Itu aja sih paling, ya menurut saya buku masih menarik lah gitu dibanding e-book. Dari sisi sasarannya yang nggak pas. Kalau yang buku-buku agama itu kan masih banyak ya orang yang lebih milih buku biasa gitu ya, buku dibanding kalau misalnya yang agak maunya yang ngehalu dan sebagainya, itu baru mereka yang e-book gitu. Mungkin saya salah juga persepsinya, tapi nggak tahu lah. Ya sekilas saya lihat sih gitu. Jadi yang di Wattpad dan sebagainya tuh kayaknya bukan sasaran saya gitu. Itu Mas Vicky, saya kembalikan. Siap. Apa selingkuhan gitu ya? Aduh. Oke, lanjut akhir jawaban dari Usman. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Fadi. Jadi terkait digitalisasi buku ya, itu memang menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama, karena memang kadang-kala penulis itu punya segmennya masing-masing seperti itu. Ada penulis yang dia itu suka ya nulis kayak gitu dan dicetak, tapi ada juga penulis yang dia itu ya nulis di internet kayak gitu kan. Dan memang sekarang itu banyak fasilitas ya yang mewadahi tersebut untuk menulis di di internet, khususnya di digitalisasi seperti itu. Misalkan kayak KBM ya, komunitas bisa menulis, itu kan di App Store ya, itu ada aplikasinya, dan apabila penulis upload tulisannya di aplikasi tersebut, nah itu penulisnya dapat duit kayak gitu. Pun kalau misalkan kita mau upload tulisan kita ya di Google, di mana sih? Di App Store juga, di Books ya. Itu kalau misalkan kita upload terus ada yang beli, kita juga dapat duit kayak gitu. Jadi itu mungkin ini ya sebagai salah satu sarana. Kalau misalkan ada penulis yang dia itu pengen lebih simple kayak gitu, dalam artian dimudahkan untuk tulisan dia itu lebih mudah untuk tersebar ke orang lain, dibaca oleh banyak orang dengan cara yang lebih mudah, itu ya salah satu caranya ya dengan upload ke internet atau ke aplikasi seperti itu. Nah, ini juga menarik terkait influencer ya. Jadi saya memfollow beberapa influencer yang ternyata influencer tersebut itu mereka ternyata penulis kayak gitu. Kalau teman-teman pernah tahu misalkan kayak akun Paragonita, terus JS Kairen kayak gitu ya. Nah, mereka kan selain aktif menulis di sosial media kayak gitu, mereka juga punya tulisan di buku cetak seperti itu. Nah, salah satu cara agar buku cetaknya itu laris manis di pasaran dan nama mereka juga terkenal di dunia sosial media, mereka juga menjadi seorang influencer seperti itu. Jadi itu sih. Jadi memang sekarang digitalisasi itu sangat mendukung untuk tersebarnya tulisan agar isi pikiran kita ya itu dapat dinikmati oleh orang banyak seperti itu. Dan memang kalau misalkan kita sebagai seorang penulis ya, itu harapannya sih bukan hanya menulis di buku kayak gitu. Kalau menurut saya, tapi juga tulisannya itu dapat dimuat di dunia internet seperti itu. Dan sekarang memang zamannya ya zaman digitalisasi kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak mengikuti zaman, maka kita kayak tertinggal kayak gitu. Dan itu sih sedikit pandangan dari saya ya terkait tulisan yang kita sama tulisan yang ada di internet atau e-book. Terima kasih. Nah,
Oke, terima kasih teman-teman. Kita masih ada waktu 4 menit. Kalau masih ada satu penanya, insya Allah diberikan kesempatan. Kalau tidak ada, mungkin nanti kita gunakan untuk pengumuman selanjutnya dari program ini. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, satu lagi silakan. Bolehkan. Silakan maksudnya. Kita tunggu 1 menit ya, atau 30 detik lah. Kalau nggak ada, nanti kita tunggu sampai 28 ya, 2128. Sampai 2128 tidak ada lagi, kita akan umumkan nanti seperti apa program kelanjutan. Itu. Ini sedang ada perdebatan apa di konsep ini? Tunggu sebentar ya, sampai 28. Mungkin 27. Berapa detik lagi lah. Oke, kita lanjut ya untuk programnya. Terima kasih pada jawaban para panelis tadi ya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta terkait layout, terus tadi ada testimoni, kemudian ada kita layak dipublikasikan atau tidak begitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir tadi terkait KBM dan lain-lain yang pasarnya ternyata kalau klik adalah pasar tema novel dan perselingkuhan begitu ya. Nah, kemudian itu tadi ya pertanyaan terakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri agenda sesi malam hari ini, untuk para peserta yang ada di sini, nanti setelah agenda ini berakhir, silakan bisa cek WhatsApp nomor pendaftaran ya. Kan teman-teman mendaftar ke nomor Gaza kan ya. Nah, nanti silakan di-chat lagi konfirmasi terkait grup apa sih tadi saya lupa sendiri, kepenulisan gitu. Yang aja mau konfirmasi penulisan begitu. Nah, nanti insya Allah akan dimasukkan ke penulisannya. Nah, nanti programnya akan seperti apa, nanti akan dijelaskan di grup. Tapi mungkin akan beri sedikit penjelasannya. Jadi nanti setelah kita masuk ke grup itu, di situ kita akan nulis selama 30 hari ya, belajar nulis selama 30 hari. Ini dengan 30 hari bercerita ya. 30 hari ini maksudnya adalah menulis esai, ya esai bebas, teman-teman boleh nulis apapun itu, yang penting sudut pandang Islam begitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman di-share di WhatsApp tulisannya, nanti setelah itu tulisannya kita masukkan ke Gaza gitu ya. Di situ akan di-share ke media sosial dan sebagainya sehingga tulisan teman-teman juga nanti akan terbagikan kira-kira begitu. Nah, itu nanti latihannya seperti itu selama 30 hari. Nanti akan diselingi pertemuan-pertemuan online atau di WhatsApp terkait kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi teman-teman, kira-kira begitu. Nanti ada konsultasi langsung di grupnya juga, kira-kira begitu. Kemudian nanti di akhir setelah 30 hari kita evaluasi, jika memang teman-teman sudah siap, ya, nanti kita akan bikin project menulis bareng, itu menulis bersama seperti sebelumnya. Jadi di batch 1 kita sudah ada buku kemiskinan dalam ragam sisi, di batch 2 ada buku untuk ini dan nanti. Nah, nanti di batch 3 hanya akan kita diskusikan setelah 30 hari ini selesai latihnya begitu. Juga bisa diperpanjang seperti misal di batch 2 yang lalu, mungkin teman-teman batch 2 kalau di sini ada ya, kan kita memperpanjang di apa 30 tambah 45 harian kayaknya, pokoknya 1,5 bulan kita perpanjang karena perlu lagi latihan begitu. Nanti tergantung kondisinya seperti apa. Yang jelas kira pengumumannya seperti itu ya. Kalau ada yang disampaikan nggak kira-kira dari teman-teman? Kalau ada yang disampaikan, saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada, nanti kita bisa akhiri sesi malam hari ini begitu, karena sudah malam juga. Sebenarnya masih 1:30. Kita tunggu sebentar ya, sampai 32 lah.
30 detikan lagi lah, kita tunggu. Kita tahu ada teman-teman yang pengen bertanya, silakan. Terkait pelatihannya ke depan. Sepertinya tidak ada ya, karena sudah 32. Kira-kira begitu programnya. Nanti teman-teman yang saya sebutkan ya, ada Anis ya, Mbak Dewi, terus Melati ya, panggilannya Melati ya, benar, Melati. Kemudian ada ya, tadi banyak ya. Nah ya, teman-teman silakan nanti bisa chat nomor pendaftaran, kemudian bilang mau ikut tadi namanya kepenulisan. Nah, nanti di situ besoknya nanti akan dibagi modul sekaligus bagaimana nanti latihan nulisnya. Kira-kira begitu teknisnya. Itu saja ya pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pertama kepada Suhro sudah meluangkan waktunya di Cikarang ya. Bahkan Ella itu ya lagi main di rumah teman malah maaf mengganggu. Kemudian ada Usman juga, saya ucapkan terima kasih. Kan lagi di perjalanan ini ya Usman naik mobil gelap-gelapan dan masih menyempatkan waktunya untuk berbagi gitu ya. Terus terima kasih juga kepada Mbak Nura ya yang telah meluangkan waktunya. Ini Mbak Nura misalnya bisa teman-teman baca di blognya ya. Nanti kita share di grup besok ketika teman-teman sudah masuk di grupnya. Nanti bisa berinteraksi gitu. Teman-teman ingin belajar nulis juga bisa gitu ya. Kemudian terima kasih selanjutnya saya ucapkan ke Buri yang sudah meluangkan waktunya di malam minggu yang seharusnya bisa dipakai buat nonton anime. Ya. Maaf saya bercanda. Itu ada semua peserta dari satu kemudian batch 2 yang sudah hadir dan terus termasuk peserta baru yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai berjumpa di esok hari Minggu, hari Ahad, bertemu di grup apa namanya, grup baru gitu, dan kita nanti di situ belajar nulis bareng. Semoga bermanfaat. Saya sekali lagi terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nura ya. Selamat istirahat. Terima kasih Suhro, selamat istirahat. Terima kasih teman-teman semua. Istirahat. Ini saya matikan ya. Iya Mas, terima kasih. Ya, Mas Suhro, terima kasih. Kawan-kawan.